Bacaan firman Tuhan diambil dari Keluaran 19 ayat 7-20. Mari bersama kita berdoa, mohon terang dan hikmat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang menyertai di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan senantiasa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Ayat nats yang kita renungkan bersama dari Keluaran 19 ayat 8 yang demikian. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Judul renungan kita, kesetiaan dan komitmen. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mempunyai banyak abdi dalem. Sebelum disahkan sebagai abdi dalem, mereka harus magang selama 2 tahun. Dalam masa magang itu, mereka akan dinilai apakah mereka sebagai calon abdi dalem layak untuk menjadi abdi dalem. Penilaian itu antara lain rajin atau tidaknya dia untuk datang ke keraton, tekadnya untuk mengabdi, bakat serta latar belakang pendidikannya. Dasar utama untuk menjadi seorang abdi dalem adalah komitmen pribadi. Orang yang sungguh setia dan patuh mengabdikan dirinya kepada Raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop kali ini, melalui Musa, Tuhan Allah menyampaikan kepada bangsa Israel ketetapan dan peraturan yang harus dituruti oleh bangsa Israel sebelum Tuhan Allah menampakkan diri. Ayat 10 menyebutkan, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Tuhan Allah meminta agar di sekitar Gunung Sinai dibuatkan batas agar mereka tidak menyentuh gunung tersebut. Aturan ini tidak diberikan tanpa alasan, melainkan demi kebaikan bangsa Israel sendiri. Secara jelas mereka diperingatkan jika ada yang melanggar dan melewati batas yang sudah dibuat, maka ia akan mati binasa. Sebelum memberitahukan peraturan tersebut, Tuhan Allah terlebih dahulu meminta bangsa Israel berjanji setia, dan bangsa Israel bersama-sama berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Disebutkan pada ayat yang 8. Sampai akhir perikop, bangsa Israel sungguh menepati janji mereka kepada Tuhan. Hal ini semakin diperkuat ketika Musa meyakinkan Tuhan Allah bahwa tidak akan mungkin bangsa itu mendaki Gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Ayat 23. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menepati janji, tentu kita membutuhkan komitmen yang kokoh terhadap janji tersebut. Sekedar janji saja tidak cukup. Tanpa komitmen, maka kita akan abai dan lalai terhadap janji-janji yang sudah kita buat. Komitmen membuat kita mampu berdiri teguh terhadap janji dan tujuannya, bahkan ketika kita harus diperhadapkan pada tantangan-tantangan. Seperti para abdi dalem yang setia dan memiliki komitmen mengabdi hanya kepada sultan sebagai rajanya, maka kesetiaan dan komitmen para abdi dalem inilah yang juga patut kita contoh. Mari
kita menjadi umat Allah yang berkomitmen setia kepada Tuhan Allah hingga akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa berkarya dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar, yang mengingatkan akan janji dan komitmen kami untuk setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami di dalam menjalani kehidupan ini sungguh-sungguh setia dan senantiasa taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.